Bab 111. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Direktur teknisnya adalah Du Qiang. Usianya sekitar awal 40-an. Dia berjanggut dan berkacamata. Dia lebih mirip seorang seniman. Ketika Yang Xuan menemukannya, dia sedang berbaring di tempat tidur asramanya sambil bermain game dengan ponselnya. Jalan tengah, jalan tengah, jalan tengah wokau, ada apa? Jaga menara. Teriak Du Qiang. Yang Xuan melihat sekeliling ruangan. Ada 2 kaleng bir, ceker ayam rebus, dan kacang di atas meja. Du Qiang telanjang, mengenakan celana dalam merah dan kakinya terlipat. Kamu bersenang-senang. Yang Xuan tersenyum tipis. Du Qiang melirik ke samping. Siapa kamu? Siapa yang mengizinkanmu masuk ke kamarku? Keluar, Yang Xuan berkata sambil tersenyum, Marga Kuyang. Aku pengawas yang dikirim oleh perusahaan. Pengawas tidak pergi ke lokasi konstruksi. Apa yang kamu lakukan di sini? Ini tempat pribadi. Keluarlah dengan bersih. Kata Du Qiang tidak sabar. Satu sisi mulut Zhou Abao sedikit berasap. Baru saja akan menyerang, Yang Xuan mengangkat tangannya dan terus tersenyum. Saya baru saja mendengar manajer Chow mengatakan bahwa baru-baru ini, karena sikap negatif Anda di tempat kerja dan beberapa kesalahan teknis, masa konstruksi telah tertunda serius, bukan? Kentut. Du Qiang meletakkan ponselnya dan memarahi. Chow itu tahu kentut. Siapa yang bermalas-malasan? Saya tidak enak badan akhir-akhir ini dan butuh istirahat. Selain itu, siapa yang berani menjamin bahwa hal-hal di tingkat teknis 100% benar? Siapa yang tidak membuat beberapa kesalahan kecil? Jika Anda pikir saya tidak bisa, ubahlah orang. Baiklah, Anda ada benarnya. Yang Xuan sudah menduga bahwa pihak lain akan bersikap seperti ini. Dia masih tersenyum, tetapi masa konstruksi tidak dapat ditunda, tetapi Anda kebetulan merasa tidak nyaman. Apa yang harus saya lakukan? Du Qiang mendengus dingin, Anda bertanya kepada saya bertanya kepada siapa harus pergi. Keluar dari sini dan jangan ganggu istirahat saya. Yang Xuan dengan lembut menyentuh dagunya. Baiklah, saya hanya tahu beberapa keterampilan medis. Mengapa saya tidak mencari Anda? Mungkin saya bisa menyembuhkan penyakit Anda. Du Qiang tertegun dan langsung tertarik. Hehe, apakah kamu masih bisa mengobati penyakit? Tidak apa-apa, kamu bisa membantuku melihatnya. Aku juga ingin tahu apa yang salah denganku. Katanya, juga berinisiatif mengulurkan tangannya. Menurut prosesnya, apakah sudah waktunya untuk merasakan denyut nadi? Yang Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak perlu merasakan denyut nadi. Aku hanya perlu mengamati penampilanmu. Kemudian Yumo saling menatap dan berkata, penyakitmu istimewa, tetapi aku punya cara untuk menyembuhkanmu dengan segera. Hehe, kamu harus membicarakannya. Du Qiang berkata dengan penuh minat. Yang Xuan berpikir dan berkata, tapi metode pengobatannya khusus. Silakan pergi ke suatu tempat bersamaku. Kemana? Ikuti saja aku. Yang Xuan berkata sambil tersenyum, saya pengawas yang dikirim oleh atasan. Tentu saja, saya tidak bisa berpura-pura tidak melihat apapun. Mohon bekerja sama, kalau tidak, saya tidak bisa menjelaskannya kepada atasan. Du Qiang tertegun dan berkata sambil tersenyum, baiklah, saya akan pergi bersama Anda. Semua orang tahu dan mengerti. Kemudian dia mulai berdiri dan berpakaian. Alasan mengapa dia sangat patuh adalah karena dia mengira Yang Xuan hanya datang untuk pamer. Beberapa pengawas telah dikirim dari atas sebelumnya. Semua orang di sini punya hidung yang buruk. Saya pikir orang yang datang hari ini tidak ingin membuat masalah untuk dirinya sendiri. Dia hanya ingin mengikuti arus. Kemana Anda akan membawa saya? Du Qiang mengikuti Yang Xuan ke gedung baru. Yang Xuan membuka pintu lift sementara dan berkata sambil tersenyum, atapnya, udaranya bagus, yang mendukung pengobatan. Du Qiang tertegun, dan kemudian dia senang. Anda cukup mampu melakukan sesuatu. Oke, saya akan naik bersama Anda untuk menghirup udara segar. Di atap, Yang Xuan berdiri di tepi, membungkuk dan melihat ke bawah, dan bertanya, jika kamu jatuh dari sini, apakah kamu bisa membunuh orang? Du Qiang berkata sambil tersenyum, omong kosong, lebih dari 30 lantai, bagaimana menurutmu? Yang Xuan tersenyum, itu bagus. Sekarang mari kita mulai perawatan. Du Qiang merasa semakin tertarik. Dia berdiri dan berkata, kamu cukup pandai melakukan sesuatu. Lakukan sandiwara dan lakukan set lengkap. Oke,
Oke, aku akan bekerja sama denganmu dan bagaimana cara mengobatinya. Kamu bisa mengatakannya, sederhana saja. Zhou Abao di sebelah Yang Xuanchong berkata dengan lemah, jatuhkan dia. Du Qiang tercengang. Apa yang kamu inginkan? Zhou Abao berjalan mendekat dengan beberapa orang sambil menyeringai muram, menyipitkan mata dan tertawa, tentu saja aku akan mengobatimu. Setelah itu, beberapa orang bekerja sama untuk mengangkat Du Qiang, dan kemudian berjalan menuju tepi atap. Du Qiang berteriak, apa yang kau inginkan? Turunkan aku, jangan, jangan. Zhou Abao bukanlah orang biasa. Dia tidak tahu berapa banyak darah yang ada di tangannya. Ini bukan pertama kalinya dia melempar orang dari atap. Dia tampak familiar dengan jalan itu. Sambil menggendong Du Qiang ke tepi, dia berkata dengan keras, lempar. Suara itu jatuh, dan beberapa orang melempar Du Qiang keluar bersama-sama. Ah! Tubuh Du Qiang melayang di udara dan kemudian jatuh dengan kecepatan tinggi. Dia sangat ketakutan hingga berteriak. Tepat saat tubuhnya jatuh sekitar 5 atau 6 meter, aku merasakan pergelangan kakinya dicengkeram oleh kekuatan yang kuat, dan seluruh tubuhnya tergantung terbalik di dinding tirai. Ternyata Zhou Abao sangat mengetahui pikiran Yang Xuan. Ketika dia menggendong Du Qiang tadi, dia diam-diam menggantungkan tali di pergelangan kaki masing-masing. Nah, apakah kalian sudah lebih baik sekarang? Yang Xuan berjongkok di tepi atap dan tersenyum. Apa yang kau lakukan? Tarik aku ke atas. Dasar bajingan. Du Qiang tergantung terbalik dan bergoyang di bawahnya. Ketakutannya tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Wah, sepertinya kau belum sembuh. Kau harus menambahkan sedikit panas. Setelah itu, Yang Xuan mengeluarkan korek apinya, menyalakannya dengan keras, lalu memindahkan api ke bagian bawah tali untuk membakarnya. Zhou Abao di satu sisi tertawa dan bercanda, saudara Yang, kau adalah 3 api sejati. Kau dapat menyembuhkan semua penyakit. Wajah Du Qiang menjadi pucat. Apa yang kau lakukan? Berhenti, berhenti. Yang Xuan berkata sambil tersenyum tipis, sepertinya kualitas tali pengamannya bagus. Tidak apa-apa, bakar saja sebentar sampai kau sembuh. Aku baik-baik saja, baik-baik saja. Du Qiang berteriak dan bahkan selangkangannya basah. Bagus sekali, Yang Xuan bertanya sambil tersenyum. Baiklah, baiklah, berhenti. Karena ketakutannya yang besar, Du Qiang melolong dan menangis. Yang Xuan memberi isyarat kepada Zhou Abao dan buru-buru menyeret Du Qiang ke atas. Seluruh tubuh Du Qiang telah ambruk menjadi genangan lumpur, wajahnya pucat, selangkangannya basah, dan dia mengeluarkan bau yang menyengat. Sial, aku tidak punya benih sialan. Zhou Abao bergumam, saudara Yang, bunuh saja sampah ini. Jangan, jangan, aku salah, aku salah. Pada saat ini, Du Qiang menyadari bahwa orang-orang ini bukan penasihat yang suka menggertak, tetapi benar-benar berani menjatuhkannya dari atas. Apakah kamu akan sakit di masa depan? Yang Xuan bertanya. Tidak, tidak dalam hidupku. Baiklah, itu bagus. Yang Xuan mengangguk dan berkata sambil tersenyum, sepertinya keterampilan medisku baik-baik saja, tetapi jika kamu sakit lagi di masa depan, aku masih memiliki perawatan yang lebih baik. Aku menjamin kepuasanmu. Kemudian dia berbalik dan pergi sambil tersenyum, meninggalkan Du Qiang, yang telah lumpuh menjadi lumpur, menggigil di atap. Saudara Yang, pasti ada sesuatu di sini. Dalam perjalanan pulang, saat mengemudi, Zhou Abao berkata, saya tidak berpikir orang-orang itu hanya ingin bermalas-malasan, dan mereka tidak ingin memulai harga di tanah. Pasti ada seseorang di tengah sebagai iblis. Yang Xuan mengangguk. Dia berpikir begitu dan bertanya, apa yang harus Anda lakukan? Mata Zhou Abao memancarkan cahaya dingin, ini sederhana. Dia mengikat geng tadi, menyiksa mereka, dan memaksa mereka untuk mengatakan yang sebenarnya. Yang Xuan dengan lembut menggelengkan kepalanya, Jianghu berarti dapat digunakan, tetapi tidak semuanya. Selain itu, bahkan jika orang-orang itu memuntahkan kebenaran, orang-orang di balik layar dapat menyangkalnya. Saudara Yang, maksud Anda? Zhou Abao bertanya-tanya. Yang Xuan tersenyum. Rencana di balik layar tidak akan sia-sia. Pasti ada tindakan di baliknya. Saya akan mengirimi Anda pesan nanti. Bantu saya mengawasi orang di atas. Begitu. Jangan khawatir, saudara Yang. Saya berjanji untuk menyelesaikan semuanya. Zhou Abao menjawab, lalu berpikir sejenak, saudara Yang, ada yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Yang Xuan berkata sambil tersenyum,
Ada apa? Begitu saya meminta bantuan Anda malah mulai menawar. Tidak, Saudara Yang, Anda salah paham. Zhou Abao segera menjelaskan, di mana saya bisa menawar dengan Saudara Yang. Begini, saya ingin memuja Anda sebagai guru. Apa? Yang Xuan menoleh. Saudara Yang, Zhou Abao berkata dengan tegas, saya serius. Saya mohon Anda menerima saya sebagai murid dan mengajari saya berbagai keterampilan. Saudara Yang, saya mohon. Melihat wajah Zhou Abao yang tulus, Yang Xuan sedikit mengernyit, seolah teringat akan beberapa kejadian masa lalu yang tidak mengenakan, dan perlahan melontarkan dua kata, tidak. Kenapa? Zhou Abao memohon, saya tahu kualifikasi saya rendah dan tidak bisa menarik perhatian Anda, tetapi saya bisa menanggung kesulitan. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Saudara Yang, bekerjalah untuk saya saja. Saya bilang, tidak, tidak. Yang Xuan tiba-tiba menaikkan volume dan berkata dengan suara yang dalam, dengarkan aku. Jika kau menyebut kata, menyembah guru, di depanku di masa depan, aku tidak mengenalmu. Saudara Yang, ini, Zhou Abao jelas bingung. Dia tidak mengerti mengapa saudara Yang tiba-tiba menjadi begitu marah. Yang Xuan perlahan menghembuskan napas, menenangkan suasana hatinya dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir. Itu bukan alasanmu mengapa aku tidak menerimamu, tetapi alasanku sendiri. Jangan menyebutkannya di masa depan. Setelah itu, Yang Xuan berhenti berbicara dan tampak berwibawa sepanjang jalan, seolah-olah dia memikirkan sesuatu yang tidak ingin dia ingat. Kata, magang, mungkin merupakan luka yang tak terlupakan dalam hidupnya. Di rumah, Sunan masih khawatir tentang lokasi konstruksi. Ketika dia melihat Yang Xuan masuk, dia hanya bertanya, bagaimana kabarmu? Selama kurun waktu ini, meskipun kesan Sunan terhadap Yang Xuan sebagai pecundang telah lama berubah, dia bahkan mulai perlahan-lahan mengandalkan Yang Xuan dan mempercayainya pada saat yang sama. Namun dalam masalah ini, dia benar-benar tidak memiliki harapan apapun. Bukannya dia tidak mempercayai Yang Xuan, tetapi itu terlalu istimewa dan tidak mudah dipecahkan. Selesai, lokasi konstruksi sekarang telah kembali normal. Yang Xuan menjawab dengan santai, yah, tidak apa-apa, situasi di sana sudah. Sunan berkata setengah, tiba-tiba mengangkat kepalanya, apa yang baru saja kamu katakan? Sudah beres. Yang Xuan mengambil sebuah apel dan menggigitnya, para pekerja itu benar-benar sakit, tetapi mereka telah menemukan seseorang untuk menggantikan mereka. Gaji tidak perlu dihitung secara terpisah. Direktur teknis bermargadu juga bekerja lembur dan berjanji tidak akan menunda masa konstruksi. Sunan menatap Yang Xuan dan menatapnya sebentar. Dia tampak skeptis dan buru-buru memanggil manajer proyek untuk menanyakan. Baru saat itulah dia memastikan bahwa apa yang dikatakan Yang Xuan benar. Kau, bagaimana kau melakukannya? Sunan menatap Yang Xuan dengan heran. Ia merasa ini terlalu luar biasa. Perselisihan di lokasi konstruksi biasanya sangat sulit. Bahkan dengan lebih banyak pengalaman dan kemampuan, butuh siklus yang panjang untuk menyelesaikannya, tetapi Yang Xuan menyelesaikan masalah ini dalam waktu kurang dari 2 jam sejak keluar hingga kembali sekarang. Sangat mudah. Aku menjelaskan kebenaran kepada mereka, membuat mereka sadar akan kesalahan mereka, dan kemudian memulai yang baru. Dalam perjalanan kembali, Yang Xuan memikirkan sebuah alasan dan berkata sambil tersenyum, semua orang adalah orang yang berkualitas. Jelaskan saja kebenarannya kepada mereka. Sunan saling menatap dengan sepasang mata aprikot. Kau pikir aku anak berusia 3 tahun? Yang Xuanshan tersenyum, aku tidak bisa menyembunyikan apapun dari menantu perempuanku. Aku hanya bercanda denganmu, tetapi aku mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Aku hanya menggunakan cara yang sia-sia ketika aku berbicara tentang kebenaran. Kemudian Yang Xuan menceritakan seluruh ceritanya lagi, tetapi dia tidak menyebutkan nama Zhou Abao. Dia hanya mengatakan bahwa dia membawa beberapa teman untuk berunding dengan mereka, dan kemudian geng itu menasihati. Tentu saja, beberapa detail spesifik tidak dapat dikatakan sepenuhnya. Jika Sunan tahu bahwa dia ingin orang-orang menghancurkan para pembuat onar dan menggantung direktur teknis terbalik di atap, Sunan harus cemas dengannya. Tapi bukankah itu perilaku nakal? Meski begitu, Sunan, yang telah menerima pendidikan yang baik sejak kecil, masih tidak bisa menerimanya. Menantu perempuan, biarkan aku berunding denganmu. Yang Xuan menuangkan segelas air untuk Sunan. Dunia tidak seindah yang kita kira, terutama sifat manusia,
yang lebih kompleks daripada apapun di dunia. Para pekerja itu, begitu pula dengan para direktur teknis, sebenarnya memahami kebenaran, tetapi mereka hanya ingin bermain sebagai hooligan. Dalam menghadapi hooligan, cara terbaik adalah memperlakukan mereka dengan cara yang lebih hooligan. Pikirkanlah, jika saya tidak menggunakan cara ini kali ini, bisakah orang-orang itu bekerja dengan jujur? Selain itu, jika saya tidak melakukan ini, lebih banyak pekerja akan jatuh sakit di masa mendatang. Anda terlalu berhati lembut. Mereka hanya memakan kelemahan Anda. Mereka tidak berterima kasih atas kebaikan Anda, tetapi akan menjadi semakin rakus. Sifat manusia memang seperti ini. Jika Anda hanya memberi lobak, orang-orang akan menjadi semakin rakus. Ketika Anda memberi lobak, Anda harus menyiapkan tongkat, dan lobak itu harus disatukan. Hanya dengan cara ini Anda dapat mengendalikan tim dengan baik. Misalnya, pasukan mana yang pernah Anda lihat dikendalikan dengan bersikap baik kepada mereka. Itu harus dikendalikan oleh disiplin yang kuat, sehingga tim dapat memiliki efektivitas tempur. Setelah mengatakan itu, Yang Xuan tiba-tiba merasa bahwa Sunan menatapnya dengan sedikit aneh dan bertanya-tanya, "Mengapa kamu menatapku seperti itu? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah?" Sunan menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata sambil tersenyum, "Tidak, apa yang baru saja kamu katakan itu benar. Itu membuatku belajar banyak hal baru. Aku sangat terinspirasi." Petik 2. Namun, aku selalu merasa bahwa kamu menjadi semakin aneh. Kamu sekarang menjadi dua orang dan yang sebelumnya. Dulu, kamu bodoh sepanjang hari dan tidak bisa melakukan apapun dengan baik. Tetapi sekarang, tidak peduli kesulitan apa yang aku hadapi, kamu selalu dapat membantuku menyelesaikannya dengan mudah setiap saat. Dan pembicaraanmu saat ini, pikiranmu, dan pengetahuanmu benar-benar membuatku bertanya-tanya apakah kamu adalah orang yang sama dengan yang sebelumnya. Yang Xuan tertawa dan melingkarkan tangannya di bahu Sunan. Dia bukan orang yang sama. Apakah kalian masih saudara kembar? Jangan khawatir, tidak peduli siapa aku atau seperti apa rupaku, satu hal tidak akan berubah dalam hidup ini. Itulah yang kukatakan kepadamu sebelumnya. Selama aku ada di sini dalam hidup ini, kamu tidak akan pernah disakiti sama sekali. Sunan menyandarkan kepalanya di bahu Yang Xuan, wajahnya penuh kebahagiaan, dan berkata dengan lembut, "Aku percaya padamu. Menantu perempuan, apakah kamu sudah pergi?" "Itu, Bibi Buyut, kamu." Sunan tidak memiliki jalan napas yang baik. "Hanya 1 hari. Di mana secepat itu? Apa yang membuatmu terburu-buru? Kamu tidak datang setiap hari." Yang Xuan tampak disakiti. "Jangan khawatir, aku sudah menunggu lebih dari 2 tahun. Mendengar ini, Sunan merasa sangat bersalah. Dia telah menikah dengan Yang Xuan selama lebih dari 2 tahun. Dia bahkan tidak memenuhi kewajiban paling dasar seorang istri, dan dia tidak pernah memiliki wajah yang baik. Dia selalu berteriak pada Yang Xuan. "Baiklah, apakah kamu akan merasa tidak enak?" bisik Sunan. Yang Xuan merasa bersalah dan berkata, "Pasti sulit untuk melihat menantu perempuan yang begitu cantik. Kamu hanya bisa melihatnya dan tidak bisa menyentuhnya." Sunan menundukkan kepalanya dan wajahnya penuh dengan rasa bersalah. "Yang Xuan, aku akan menebusmu setelah beberapa hari ini." Yang Xuan tersenyum, tiba-tiba menoleh dan berkata dengan lembut ke telinga Sunan, "Bisakah aku memanfaatkannya terlebih dahulu?" Setelah itu, satu tangan mulai tidak jujur. "Dasar penjahat besar, aku tidak menginginkannya." Sunan tersipu seperti tomat. Meskipun dia berkata begitu, dia tidak melawan. Dia membiarkan tangan seseorang bertindak gegabah padanya. Keesokan harinya, setelah Yang Xuan selesai membersihkan, dia menyenandungkan sebuah lagu kecil dan terus menjalankan diri. "Aku telah melakukan ini selama beberapa hari. Awalnya, aku hanya ingin mencari pekerjaan yang layak untukku dan menjelaskannya kepada Sunan. Tetapi ketika dia kehabisan hari-hari ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa dia sangat menikmati karirnya. Dia bertemu dengan berbagai macam orang setiap hari, mendengarkan mereka berbicara tentang berbagai macam hal, dan kadang-kadang membawa beberapa yang cantik. Hanya Yang Xuan yang bisa menyadari kesenangan itu. Saya beruntung hari ini. Begitu saya memulai sistem, saya menerima sebuah daftar. Saya harap itu adalah wanita cantik. Mulailah dengan baik." Yang Xuan tersenyum dan bergumam, lalu menyalakan mobil dan bergegas sesuai dengan lokasinya. Oh, sungguh kebetulan. Setelah tiba di tempat tujuan,
Yang Xuan menemukan bahwa taksi itu adalah wanita cantik yang mengenakan rok ungu kemarin. Saya harus mengatakan, sejauh menyangkut nilai penampilan, wanita ini memang yang paling sempurna yang pernah dilihat Yang Xuan. Setelah meninggalkan Luo Sanpao kemarin, Yang Xuan diam-diam memikirkannya sejenak. Khususnya, gaunnya hari ini masih berupa jumpsuit lavender dengan rok pendek yang ditutup di pinggang. Kedua kakinya yang putih dan lurus bagai hasil kerajinan tangan yang sangat indah. Dia mengenakan sepasang sepatu bot ungu yang dibuat dengan sangat halus di kakinya. Di bawah bulu matanya yang panjang, sepasang mata musim gugur yang mempesona. Singkatnya, jika wanita seperti itu ditempatkan di zaman kuno, itu pasti akan menjadi peran Sudaji dan Baoshi. Halo, layanan transfer Didi untukmu, silakan naik bus. Yang Xuan berlari keluar dari mobil, dengan hangat membantu membuka pintu kopilot dan memberi isyarat untuk mengundang. Sebenarnya, dia menunjukkan antusiasme seperti itu tanpa berpikir panjang. Seperti wanita secantik itu, dia tentu tidak bisa membiarkannya duduk di barisan belakang. Jangan khawatir, bahkan jika kamu membukakan pintu untukku, aku akan mengantar kopilot. Kepala Xiao Zi begitu cerdas sehingga dia bisa melihat Yang Xuan sekilas. Hei, penglihatan kopilot lebih baik. Tidak mudah mabuk perjalanan. Wajah Yang Xuan memerah, dan dia menemukan alasan yang konyol. Setelah Xiao Zi duduk, Yang Xuan menyalakan mobil dan membuka mulutnya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Wanita ini tampaknya memiliki aura yang sangat istimewa. Hewan jantan manapun akan menjadi waspada dan takut pada tangan dan kaki di depannya. Bahkan kulit nakal Yang Xuan yang sebanding dengan tembok besar tampak sedikit tidak wajar saat ini. Saat ini, dia melupakan semua rutinitas kecil itu. Jika kamu tidak tahu bagaimana memulainya, aku bisa memberimu saran. Xiao Zi tiba-tiba berkata, kebanyakan gadis menyukai konstelasi, makanan, hiburan, mode, dan sebagainya. Kamu dapat mengambil aspek-aspek ini sebagai titik awal, dan tentu saja akan ada topik. Yang Xuan terlihat di sisi lain lagi. Dia tidak bisa menahan senyum. Dia tertawa canggung. Aku seorang Gemini. Bagaimana denganmu? Xiao Zi tersenyum lembut, aku tidak tertarik dengan topik ini. Yang Xuan tertegun. Bukankah itu yang baru saja kamu ajarkan padaku? Xiao Zi berkata, aku baru saja mengatakan sebagian besar gadis, tetapi aku termasuk bagian kecil itu. Yang Xuan, baru saja bertemu langsung, Yang Xuan kalah di depan wanita itu, seperti bola yang marah, dianiaya dan berkata, baiklah, saya bertemu dengan seorang ahli hari ini, jadi saya tidak akan bicara. Itu tidak akan berhasil. Xiao Zi berkata sambil tersenyum, saya datang kepada Anda hari ini dan naik mobil Anda. Anda tidak mengatakan sepatah kata pun kepada saya. Bukankah saya membuang-buang energi saya? Apakah Anda datang kepada saya dengan sengaja? Yang Xuan bertanya-tanya, tetapi saya dikirim oleh sistem secara otomatis. Bagaimana Anda tahu Anda dapat menabrak mobil saya? Xiao Zi dengan lembut memutar untaian gelang kristal ungu yang indah di pergelangan tangannya dan berkata dengan samar, sangat mudah. Pertama-tama tentukan lokasi mobilmu, lalu masukkan daftarmu, lalu tanamkan perangkat lunak yang cocok dari sistemmu. Selama aku memanggil mobil, sistem secara alami akan mengirimkan daftarku kepadamu. Setelah mendengar ini, Yang Xuan menghela nafas, sepertinya aku harus menjaga jarak denganmu di masa depan. Oh, kenapa? Xiao Zi bertanya dengan penuh minat. Yang Xuan berkata dengan senyum masam, wanita cantik saja sudah cukup berbahaya, belum lagi wanita yang cukup pintar untuk membuat orang takut. Aku harus menjauh darinya, atau aku harus membantu menghitung uang jika kamu menjualnya suatu hari nanti. Xiao Zi tersenyum, ya, ada banyak cara untuk memuji orang. Ini pertama kalinya aku mendengar cara yang begitu pintar untuk memuji orang, tetapi pernahkah kamu mendengar kalimat bahwa kematian di bawah bunga peoni itu romantis untuk menjadi hantu? Ayolah, Yang Xuan mengerutkan bibirnya dan berkata, jika kamu menganggap serius hantu ini, kamu akan menjadi orang bodoh. Kamu akan menjadi hantu pengembara dan hantu liar. Ah, tidak, bagaimana kamu tahu di mana mobilku diparkir? Ketika kamu menyetir pulang kemarin, aku mengikutimu dan melihatmu menawar dengan orang-orang di pasar sayur. Xiao Zi mengakui dengan bebas. Mengapa kamu mengikutiku? Yang Xuan bertanya-tanya, kemarin kamu mendekatiku tanpa alasan, dan kemudian mengikutiku. Meskipun aku tentu tidak keberatan mendapatkan perhatian dari seorang wanita cantik,
aku juga tahu diriku sendiri. Meskipun wajahku tidak jelek, itu tidak cukup tampan. Yang Xuanting tidak dapat mengetahuinya. Berdasarkan kondisi wanita itu, orang-orang yang berbaris untuk mengejarnya memperkirakan harus mengelilingi bumi sebanyak 3 kali. Mengapa Anda harus memutarbalikkan diri? Karena saya tertarik pada Anda. Xiao Ziyi berkata terus terang, kemarin, saya melihat Anda bertarung dengan seseorang untuk pertama kalinya dan membuat puluhan pengawal yang terlatih jatuh ke tanah dalam sekejap. Keterampilan seperti itu pasti akan menarik perhatian saya. Kemudian, saya berinisiatif untuk mengundang Anda minum teh, tetapi Anda menolak saya. Anda masih menjadi orang pertama yang menolak inisiatif saya, jadi saya lebih memperhatikan Anda. Lalu, ketika Anda bertarung dengan kejahatan ganda hitam dan putih, keterampilan Anda membuat saya takjub lagi. Saya telah melihat banyak ahli, tetapi Anda adalah yang paling kuat. Ahli seni itu pemberani. Mereka menerobos kolam naga dan sarang harimau sendirian. Dengan kekuatan satu orang, mereka menakut-nakuti lebih dari 2.000 orang. Tentu saja, saya ingin mengenal orang seperti itu dengan baik. Yang Xuan menyukai cara bicara Xiao Ziyi. Dia murah hati, terus terang, dan tidak dibuat-buat. Itu sangat sesuai dengan seleranya. Aku tidak menyangka aku begitu hebat. Yang Xuan tersenyum, tetapi kamu pasti kecewa karena aku sudah menikah dan aku sangat menyukai istriku. Xiao Ziyi juga berkata sambil tersenyum, jika kamu berganti pria lain, kamu akan berusaha sekuat tenaga menyembunyikan pernikahanmu. Kamu benar-benar istimewa. Sepertinya aku memiliki penglihatan yang bagus. Bagaimana jika aku mengatakan aku tidak menyarankan kamu untuk memiliki istri? Yang Xuan menunjuk keluar jendela, kalau begitu langsung saja. Bagaimana dengan Hotel Marriott dan kamar presidensial? Itu tergantung pada kinerjamu. Xiao Ziyi berkata dengan murah hati, aku sangat menghargai kamu, tetapi itu belum begitu menarik. Jika terlalu mudah didapat, itu tidak akan dihargai. Jangan menyangkal bahwa ini adalah sifat manusia. Tidak ada yang bisa menghindari kekasaran. Yang Xuan menghela nafas, apakah ini rencana kultivasi ban serap yang legendaris? Apakah kamu tidak menyukainya? Senang? Senang, 100.000 senang. Tinggal sisihkan ban serapnya. Selalu ada kesempatan untuk menjadi pelanggan tetap. Pokoknya, saya tidak akan rugi apa-apa. Yang Xuan mengangkat bahu dan bercanda. Saat bergaul dengan Xiao Ziyi, Yang Xuan merasa sangat santai. Dia adalah wanita dengan kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual yang tinggi. Dia berbicara dengan bijaksana, tetapi dia tidak sok dan berbelit-belit, dan dia juga wanita cantik yang membawa bencana bagi negara dan rakyat. Hati-hati, ada orang di depan yang ingin menyentuh porselen. Xiao Ziyi tiba-tiba menunjuk seorang wanita tua yang berdiri di pinggir jalan tidak jauh di depan. Bagaimana kamu tahu orang-orang ingin menyentuh porselen? Yang Xuan bertanya dengan curiga, sebelum suaranya jatuh, wanita tua itu tiba-tiba berlari ke depan dan bergegas menuju mobil Yang Xuan. Yang Xuan bereaksi sangat cepat dan menginjak rem. Bagian depan mobil berhenti dengan mantap pada jarak sekitar 5 meter dari wanita tua itu. Namun wanita tua itu masih melaju kencang ke arah ini. Seluruh tubuhnya, pertama-tama berbaring di bagian depan mobil, dan kemudian berteriak berlebihan. Kemudian dia berbaring tegak di depan mobil dan berteriak, menabrak seseorang, mengalami kecelakaan mobil. Bagaimana kamu tahu dia akan menyentuh porselen? Yang Xuan menatap dengan mata besar dan wajahnya penuh keraguan. Xiao Ziyi tersenyum, sebaiknya kamu selesaikan masalahnya terlebih dahulu. Aduh, sambil mendesah panjang, Yang Xuan membuka pintu dan keluar. Xiao Ziyi duduk di kopilot dengan tangan di dada dan melihat keluar dengan penuh minat. Dia ingin tahu cara seperti apa yang akan diambil pria itu untuk menyelesaikan masalah. Bibi, jangan bersenang-senang seperti itu. Yang Xuan menatap wanita tua yang tergeletak di tanah dan berkata, aku punya kamera dashboard di mobilku. Aduh, aduh, wanita tua itu mengerang kesakitan, menatap Yang Xuan dan berkata, siapa yang kau takuti? Hanya mobil tuamu. Aneh jika kau memasang takograf. Jangan bicara omong kosong. Pokoknya, kau menabrakku. Aduh, aduh. Yang Xuan berkata dalam hati, kau tahu aku mobil rusak. Mengapa kau menggangguku? Kau seharusnya menyentuh mobil mewah dan orang-orang kaya itu. Mengapa repot-repot dengan orang miskin? Wanita tua itu terus mengerang kesakitan di tanah. Aduh, aduh. Tapi mobil mewah dilengkapi dengan takograf. Aduh, aduh, itu menyakitiku.
Kau seharusnya bertanggung jawab. Yang Xuan benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Dia pantas menyentuh porselen ketika dia mengendarai mobil rusak bersama. Apa yang ingin kau lakukan? Yang Xuan harus bertanya. Wanita tua itu menangis. Kau harus membayarku uang, membayarku biaya pengobatan. Aduh, aduh. Ayolah, ayolah, jangan aduh. Ada begitu banyak permainan. Yang Xuan tidak ingin terlibat satu sama lain. Dia mengeluarkan beberapa uang receh kusut dari sakunya dan memesannya. Uangnya 60. Ambil saja dan cepat pergi. Aduh, aduh, kamu mengirim pengemis di harga 60. Aku ingin 2000, 2000. Wanita tua itu menawar sambil menahan sakit. Yang Xuan sedikit mengernyit. Wanita tua itu membuatnya sedikit tidak senang lagi dan lagi. Aku tidak ingin berbicara denganmu. Harganya 60. Jika kamu suka, cepatlah bangun. Yang Xuan berkata dengan tidak sabar. Mendengar ini, wanita tua itu tiba-tiba menaikkan volume suaranya dan berkata dengan keras, ayolah, seseorang menindasku. Ada kecelakaan, ayolah. Para penonton mulai berbisik. Meskipun mereka semua tahu apa yang telah terjadi, tidak ada yang berdiri untuk membantu Yang Xuan berbicara. Semua orang di masyarakat ini takut terbakar. Bu, ada apa denganmu, Bu? Pada saat ini, beberapa pria besar dan kekar tiba-tiba keluar dari kerumunan. Pemimpinnya mengenakan rompi besar, lengannya penuh tato, dengan rantai emas besar setebal ibu jarinya, dan wajahnya penuh daging. Dia hampir terukir dengan kata, pria sosial, di dahinya. Wah, kamu memukul ibuku. Apa yang kamu katakan? Pria bertato itu melambaikan tangannya yang besar, dan beberapa pria besar dan kekar mengelilingi Yang Xuan. Jika kamu tidak memberikan penjelasan hari ini, kamu tidak ingin pergi. Pria bertato itu agresif. Yang Xuan menghela napas dengan lembut, apa yang kamu katakan? Kehilangan uang. Pria bertato itu berkata, kamu mematahkan 2 tulang rusuk ibuku. 1 tulang rusuk seharga 1000. Ambil 2000 yuan. Mengenai biaya kehilangan mental dan biaya gizi, saya rasa tidak mudah bagimu untuk mengendarai mobil tua, jadi saya tidak akan peduli padamu. Yang Xuan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyangka bahwa orang lain sangat murah hati padanya. Mereka dapat memahami bahwa tidak mudah mengendarai mobil yang rusak. Bagaimana kamu tahu dia mematahkan 2 tulang rusuknya? Yang Xuan bertanya sambil tersenyum penuh minat. Pria-pria bertubuh besar ini juga merasa cemas. Setidaknya mereka berpura-pura memeriksa luka wanita tua itu sebelum menanyakan harganya. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa tahu di mana luka wanita tua itu? Ini, pria bertato itu menyadari bahwa ada celah dalam kata-katanya dan dengan cepat berkata dengan marah, di mana kamu berbicara omong kosong seperti itu? Berbahagialah, apakah kamu membayar uangnya atau tidak? Saat dia berbicara, dia mengepalkan tinjunya, dan yang lainnya menunjukkan keganasan mereka. Para penonton menghela napas satu demi satu dan menatap Yang Xuan dengan simpati. Jelas bahwa itu adalah geng yang menyentuh porselen yang terorganisir. Sungguh sial bertemu dengan hal seperti itu. Yang Xuan dengan lembut menarik dagunya dengan tangannya. Baiklah, lakukan saja apa yang kau katakan. 1 tulang rusuk adalah 1000, tetapi aku harus memastikannya. Kemudian dia pergi ke wanita tua itu, berjongkok di sampingnya dan bertanya, Bibi, apakah kamu yakin telah mematahkan 2 tulang rusuk? Yang mana 2 itu? Wanita tua itu menunjuk tulang rusuk kirinya. Aduh, kedua tulang rusukku patah semua. Oh, benar juga. Yang Xuan dengan lembut mengulurkan tangannya dan tampaknya secara tidak sengaja menunjuk ke arah jari-jari wanita tua itu. Apakah ini 2? Saat dia berbicara, dia menyuntikkan kekuatan gelap ke jari-jarinya. Ah! Wanita tua itu tiba-tiba menjerit, seluruh wajahnya tiba-tiba berubah menjadi warna hati babi dan berguling-guling di tanah kesakitan. Pria bertato di sebelahnya bertanya-tanya mengapa keterampilan akting wanita tua itu tiba-tiba meledak. Orang-orang berjanji akan kehilangan uang. Tidak perlu terlalu berdedikasi. Lihatlah seperti apa penderitaan ibuku, cepatlah kehilangan uang. Desak pria bertato itu. Dia selalu merasakan ada yang tidak beres di hatinya, tetapi dia tidak tahu di mana letaknya. Apakah tidak apa-apa jika aku kehilangan uang? Yang Xuan bermain. Jangan khawatir, kita semua manusia biasa. Kami akan melepaskanmu setelah kehilangan uang. Apapun yang terjadi pada ibuku, itu tidak ada hubungannya denganmu. Pria bertato itu berkata dengan tidak sabar. Yang Xuan mengangguk dan berteriak kepada orang banyak, semua orang mendengarnya.
Aku akan memberinya uang sekarang. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan menyerahkan 2.000 yuan kepada pria bertato itu, lalu berbalik dan pergi. Itu hampir sama. Pria bertato itu merasa puas dengan ponselnya, bergegas ke beberapa orang berikutnya dan berkata, "Bantu ibuku pulang." Orang-orang itu bergegas maju, tetapi mereka tidak dapat menahan diri untuk waktu yang lama. Wanita tua itu hanya memegangi tulang rusuknya dan mengerang kesakitan. Wajahnya terlalu pucat, wajahnya penuh dengan butiran-butiran keringat dingin yang halus. Dia tampak sangat kesakitan. "Apa yang kamu lakukan? Kamu masih berpura-pura ketika kamu mendapatkan uang. Ayo pergi." Pria bertato itu berjalan mendekat dan berkata dengan suara rendah. Wanita tua itu tampak sengsara dan membuang banyak tenaga untuk mengeluarkan beberapa kata, Dia benar-benar mematahkan tulang rusukku." "Apa?" Pria bertato itu tertegun dan dengan cepat mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Benar saja, dia menyentuh tempat yang runtuh besar di tulang rusuknya. "Sial, jangan pergi." Wajah pria bertato itu berubah drastis. Dia menyusul Yang Xuan dan berkata dengan marah, "Persetan dengan ibumu, kamu benar-benar meremehkan tulang rusuk ibumu." Yang Xuan berkata dengan polos, "Apa? Aku memberikan diskon, bukankah itu baru saja ditabrak mobil? Dan harganya juga ditentukan olehmu. Satu tulang rusuk harganya 1.000. Bukankah aku kehilangan uangku? Tapi sekarang tulang rusuknya benar-benar patah. Kau tidak mau pergi?" Pria botak itu berkata dengan marah. Yang Xuan menyentuh dagunya dan berkata, "Itu berarti itu palsu tadi. Jika demikian, aku harus memanggil polisi. Kau jelas-jelas curang." Kemudian dia memberi isyarat untuk memanggil polisi dan tidak lupa untuk bergegas mengelilingi manusia. Semua orang baru saja melihatnya. "Ketika polisi datang, kau harus bersaksi kepadaku." Kemudian dia tersenyum dan berkata kepada pria bertato itu, "Apa yang kau katakan tadi? Begitu banyak ponsel di sekitar sini yang dapat merekamnya. Jika kau ingin menghabiskannya di sini dan menunggu polisi untuk membersihkannya, aku tidak keberatan." Pria bertato itu mengepalkan tinjunya dan menyadari bahwa dia telah diperlakukan dengan baik. "Wah, aku tidak peduli padamu. Ambil saja 30.000 yuan lagi. Kurasa semuanya sudah terjadi." Pria bertato itu berbisik, "Aku akan menyebutkan seseorang kepadamu. Telinga besar Gunung Longkuan adalah sepupuku. Apakah kamu tahu siapa kakak laki-lakinya?" "Zhou Bao." "Hah, Zhou Bao." Mendengar nama itu, Yang Xuanle berpura-pura penasaran dan berkata, "Siapa dia? Apakah dia seekor sapi? Mengapa aku belum pernah mendengarnya?" Pria bertato itu berkata dengan dingin, "Lihat, kamu tidak terlibat dalam masyarakat. Wajar jika tidak pernah mendengar nama saudara Bao, tetapi aku akan menyebutkan satu hal lagi kepadamu. Baru kemarin, ketika Luo Sanpao merayakan ulang tahunnya, dia tiba-tiba diperintahkan. Apakah kamu tahu siapa yang melakukannya? Saudara Bao melakukannya, dan dia pergi sendiri, menjemput lebih dari 2.000 orang dan membunuh Luo Sangun. Sekarang kamu tahu orang seperti apa saudara Bao itu." Yang Xuan geli. Dia tidak menyangka bahwa cerita kemarin begitu jahat. Namun, aku sangat puas dengan apa yang dilakukan Zhou Bao. Setidaknya untuk saat ini, dia sudah mengurus semuanya kemarin, membuat orang-orang berpikir bahwa dia mengerjakan semuanya kemarin sendirian, yang menyelamatkannya dari banyak masalah. "Nama sepupumu Big Ear, bukan?" Yang Xuan sudah cukup bersenang-senang. Dia tidak ingin menghabiskan waktu lagi dengan mereka. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan. Dia tersenyum pada pria bertato itu, "Bukankah kamu memuja Zhou Bao? Aku akan membantumu. Biarkan dia mentraktirmu secangkir teh nanti." Tepat ketika pria bertato itu bertanya-tanya, ponselnya berdering. Itu adalah Big Ear sepupunya. "Sepupu, apa yang bisa kulakukan untukmu? Aku hanya ingin meneleponmu." Pria bertato itu tersenyum menyanjung. Alasan mengapa dia bisa mendominasi di sini tergantung pada reputasi sepupunya Big Ear. Meskipun Big Ear hanya bawahan Zhou Abao, dia telah bersama Zhou Abao selama bertahun-tahun, dia adalah salah satu orang kepercayaan Zhou Abao. Jika terjadi sesuatu, dia hanya perlu melaporkan nama si telinga besar. Kebanyakan orang harus buang air kecil. Aku bertemu dengan seorang anak laki-laki yang tidak baik di sini. Dia tidak hanya meremehkan tulang rusuk ibuku, tetapi juga memaki-makimu di depan umum. Dia juga memarahi saudara Bao. Lihat ini, sepupu. Pria bertato itu menceritakan kisahnya lagi. Saat mengatakannya, dia menunjukkan tatapan main-main pada Yang Xuan,
yang berarti bahwa kau sudah selesai. Namun di tengah jalan, aku tidak tahu apa yang dikatakan pihak lain di ujung telepon. Wajah pria bertato itu tiba-tiba berubah. Seluruh wajahnya menjadi putih, dan kemudian keringat dingin mengalir di dahinya. Saudaraku, ada apa? Seorang pria di sebelahnya berkata dengan curiga. Kemudian dia melihat Yang Xuan menunjukkan senyum main-main di sebelahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, apa yang kau tertawakan? Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Pop, namun, begitu suara pria itu jatuh, dia menerima tamparan keras di wajahnya. Pria bertato itu dengan marah berkata, bagaimana kau bisa berbicara dengan orang-orang? Berlututlah, kemudian dia memimpin dan berlutut sambil terengah-engah, memohon kepada Yang Xuan. Aku salah, tolong maafkan aku salah. Saat dia berbicara, dia membenturkan kepalanya ke tanah. Apa yang dikatakan sepupunya di telinga besar tadi hampir membuatnya takut. Tanpa diduga, pria yang mengendarai mobil kecil yang rusak itu adalah saudara Bao. Yang Xuan berkata dengan senyum lucu, jangan gugup, kamu memuja Zhou Bao. Aku akan membantumu, pergi dan minum teh dengannya nanti. Oh, omong-omong, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa aku harus memberimu kompensasi 30.000 yuan? Aku akan membiarkan Zhou Bao memberikannya kepadamu saat itu.